Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berkumpul, berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru, di minggu yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat istirahat yang semalam Tuhan sudah berikan buat kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat kemarin kesempatan kami boleh sama-sama beribadah, melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan lagi Tuhan pagi ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami tidak mau jalan sendiri. Mari Tuhan, Engkau yang berjalan di depan kami, Tuhan yang tuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, beracaralah. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk dibentuk. Kami mau membuka mulut kami untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Tuhan nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya.
Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah pembela kami, Kau Allah yang menolong kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku sembahkan, Amin. ku sembahkan, tak dapat Ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu, amin. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, amin. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ya Yesus, ku sembahkan Bapa, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, amin Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, Terima kasih, haleluya, haleluya. Sukaramaya ramaya ramase. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sukaramaya ramaya ramaya ramase. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kami mau selalu katakan, Engkau baik Tuhan, haleluya, haleluya. Ramaya 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 ramase, haleluya. Ramaya 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 ramase, ramaya 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 ramase, haleluya. haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Sekarang ramaya ramase, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, ramaya 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 ramase. Ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, Engkau baik ya Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh mengecap, melihat ya Tuhan setiap kebaikan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami.
dan yang akan Engkau nyatakan ya Tuhan buat kami semua ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu indah ya Tuhan. Tuhan Allah yang merancangkan yang sempurna dalam hidup kami. Bawa kami ya Tuhan untuk kami boleh masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hadirat-Mu, buat kesempatan lagi ya Tuhan. Kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya saat pujian kami naikkan, Engkau hadir ya Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Mari Tuhan, Tuhan yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Tuhan yang nyatakan ya Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Kami berdoa biar setiap benih-benih firman taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami boleh semakin berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman saudara ya. Dalam bulan ini kita punya satu tema besar, yaitu ada pekerjaan yang besar dan luas saudara ya. Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Nehemia. Bagaimana Nehemia meresponi panggilan Tuhan. Dan ini bukan hanya buat Nehemia saudara ya, tetapi Tuhan juga rindu membangkitkan setiap umatnya di akhir zaman ini. Haleluya. Pagi ini kita melihat satu judul saudara, yaitu ada apa sebelum matahari terbit saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu bagaimana Nehemia ini memulai pekerjaannya itu mulai dari gelap saudara ya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat bagaimana Nehemia ini berdoa dan berpuasa. Dia terus terhubung dengan Tuhan, dia terus berdoa sehingga akhirnya dia mendapatkan izin saudara ya. Singkat cerita, saat ini sekarang Nehemia di pasal 2 ini sudah ada di Yerusalem saudara ya. Lalu apa yang dikerjakan Nehemia untuk memulai pekerjaan yang besar dan luas ini saudara ya? Dikatakan dalam ayat-ayat ini dia bangun pada malam hari saudara ya. Ayat ini juga berbicara, atau mungkin juga bisa kita mendengarnya, kita mengertinya itu sebelum matahari itu terbit gitu artinya saudara ya. Ketika waktu masih gelap, belum keluar terang saudara ya, dia sudah bangun sejak gelap itu saudara. Dan kemudian dia mengajak beberapa orang yang menyertai dia, dan dia mulai menyelidiki tembok Yerusalem. Dia tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Itu kata Nehemia, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Jadi siapa yang punya rencana, siapa yang berkehendak? Tuhan saudara. Tuhan yang memberikan rencana itu dalam hati Nehemia. Tuhan yang memanggil juga saudara dan saya. Tetapi bagaimana respon kita saudara ya? Allah memberi rencana dan Nehemia ini merespon dengan begitu serius saudara. Dia tidak mau menganggapnya ini semua enteng ataupun menganggap gampang begitu saudara. Dia tahu akan ada tantangan yang begitu besar. Sebab itu Nehemia bangun pagi-pagi saat hari masih gelap saudara. Ini berbicara tentang apa saudara? Ini semua berbicara tentang kehidupan doa Nehemia saudara ya. Di ayat berikutnya lebih jelas lagi saudara ya. Dalam ayat 13 dikatakan begini. Demikian pada malam hari atau pada waktu masih gelap itu, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Dalam ayat ini dikatakan ternyata saat Nehemia mulai bekerja saat hari gelap itu saudara, dia menyelidiki dengan seksama.
Dalam terjemahan lama dikatakan memeriksa baik-baik. Saudara, ini memang kata-kata yang begitu indah, saudara ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dikatakan sabar, saudara. Sabar. Dan ini memang menjadi kata-kata sabar juga dalam bahasa Indonesia, saudara. Artinya apa? Dia menanti, dia berharap, dia menunggu-nunggu, saudara ya. Artinya Nehemia ini memulai pekerjaannya, memulai pekerjaan yang besar dan luas ini dengan berdoa, saudara. Dan inilah arti kata doa itu juga, saudara. Dia sabar, saudara ya. Dia menanti-nanti, dia menunggu, dia terus berharap Tuhan apa yang bisa dikerjakan, apa yang harus dikerjakan. Sehingga mungkin dia menghabiskan waktunya itu cukup panjang, saudara ya. Waktu hari masih gelap itu, saudara, dia mulai mengamat-amati semuanya. Dia membawa dalam doa semua yang akan dikerjakannya itu. Dan kemudian dalam ayat 14 dikatakan, lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari. Dan sekali lagi dikatakan, menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Saudara, Nehemia ini berjaga-jaga dalam doa. Dia menanti-nantikan pimpinannya Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, kita tahu Nehemia ini sukses melakukan pekerjaan membangun kembali tembok Yerusalem. Dan ternyata itu semua diawali dengan doa. Tuhan mencari umatnya yang mau bangun pagi-pagi hari. Tuhan mencari umatnya yang mau menginvestasikan waktunya. Bangun saat hari masih gelap. Untuk apa? Untuk kita mendoakan, membawa dalam doa kita segala apa yang menjadi rencana kita sepanjang hari ini. Juga setiap rencana-rencana yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, kita mau mendoakannya, kita mau mengamat-amatinya dengan seksama, kita mau menyerahkannya dalam tangan Tuhan, kita mau minta pimpinan Tuhan. Dan ternyata itulah sikap hidup yang dicari oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya, ayo bangun pagi-pagi. Dikatakan dalam Markus 1, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada ke-12 murid, juga kepada kita semua. Ayo, mulailah hari kita ini jangan dengan ketiduran, saudara ya. Jangan dengan bangun kesiangan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak sempat menyerahkannya semuanya dalam tangan Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita mungkin jadi semakin kacau balau, saudara. Karena apa? Kita tidak sempat menyerahkannya, berjaga-jaga dalam doa, menanti-nantikan pimpinan Tuhan untuk setiap apa yang akan kita hadapi sepanjang hari itu. Tetapi seringkali orang berkata, ketika umat Tuhan mau bangun lebih pagi untuk berdoa dan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, itulah awal kemenangan, saudara ya. Seperti Nehemia melakukan pekerjaan yang besar dan luas itu. Dia bangun pagi-pagi benar, dia survei itu semuanya, saudara. Diamat-amati, atau dalam terjemahan aslinya sabar, saudara. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia memberi waktu yang terbaik buat Tuhan. Dia berharap penuh supaya Tuhan sendiri yang memimpin dia untuk mengerjakan semua pekerjaan besar dan luas itu. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dan juga dikatakan dalam Yohanes 8, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Pagi-pagi benar Tuhan sudah mengajari murid-muridnya itu dengan apa? Firman. Sebab itu, saudara, kita mengucap syukur kalau kita bisa memakai kesempatan di pagi-pagi hari ini, saudara ya. Kita berdoa, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Biar ini terus menjadi bagian dari gaya hidup kita, saudara. Sehingga kita terus mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Sebagai ayat penutup, saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 119 ayat 147 sampai 149. Ternyata pemazmur juga suka pagi-pagi benar
Dikatakan pagi-pagi buta, aku berharap kepada firman-Mu. Menanti-nantikan Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama baca ayat-ayat ini, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau lagi pagi ini Tuhan sudah beri kami kesempatan untuk kami boleh bangun pagi-pagi benar Tuhan. Untuk kami boleh bangun ketika hari masih gelap Tuhan. Untuk kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari Tuhan tolong kami. Biar kami punya satu sikap yang mau terus berharap kepada Engkau. Menanti-nantikan Engkau. Mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan kekuatan, kepandaian kami sendiri. Tolong kami semua Tuhan, biar kami meneladani cara hidup Nehemia yang meresponi dengan serius setiap rencana yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu itu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja, mengajari, mengingatkan kami, menopang kami semua Tuhan, supaya kami terus punya komitmen untuk pagi-pagi benar kami mau memulai segala sesuatunya lebih dulu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apa yang sudah dinyatakan melalui Nehemia, melalui pemazmur, juga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, biar itu semua juga boleh kami lakukan, praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, kami lagi mau sama-sama menyerahkan Tuhan setiap pokok-pokok doa kami dalam tangan-Mu. Pagi-pagi benar ini Tuhan, kami percaya, kami mau terus menanti-nantikan Engkau, berharap kepada Engkau saja. Kami berdoa Tuhan pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau sama-sama berdoa. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang di rumah sakit, yang sedang akan menjalani prosedur operasi, atau mungkin pengobatan, atau mungkin sedang menantikan pemulihan, kita mau sama-sama doakan dengan penuh iman. Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kami satukan hati kami sama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Jehovah Rafa, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Amin. Sebab itu pagi ini Tuhan, dengan penuh iman, kami mau sama-sama berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang menolong dengan sempurna. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan kesehatan yang kami terima ini Tuhan, kami mau pakai setiap hidup kami semua untuk terus melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pagi ini juga berdoa Tuhan buat Bapak Jeffrey Tuhan yang akan menjalani operasi pagi ini, hari ini. Tuhan juga tolong Tuhan dalam setiap prosedur. Tuhan sertai setiap tenaga medis yang menjalankan Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, ketelitian di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan yang sertai sehingga semua proses bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi ini, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan, buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak, buat mereka yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, bergumul dengan masalah-masalah yang ada di kantor, di tempat kerjanya, yang sedang bergumul dalam keuangannya. Juga buat mereka yang sedang merintis bisnis usaha, buat mereka yang sedang membutuhkan visa. Kami juga teringat buat mereka yang sedang mengurus surat-surat
yang penting yang sedang dibutuhkan, surat-surat jual beli, dan apapun yang sedang dipergumulkan oleh umat-Mu. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin. Kami mau terus berharap kepada Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami juga lagi mau berdoa buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami mau memberkati Tuhan setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang tolong Tuhan. Biar kasih yang dari surga melimpah-limpah, pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah melimpah. Dan biar itu semua mulai dari kami lebih dulu. Mari Tuhan, Engkau yang pakai kami semua untuk jadi pemersatu, untuk jadi pembawa damai di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri yang terus bertahta di atas setiap rumah tangga kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan pagi ini memberkati gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah tempatkan kami. Kami bersyukur buat keluarga rohani yang Tuhan sudah siapkan buat kami semua dengan cara-Mu yang ajaib. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, berkati gembala sidang, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati setiap jemaat-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, biar kami terus melakukan kehendak-Mu. Engkau saja yang makin bertambah-tambah, kami semua makin berkurang-kurang. Nama-Mu yang terus ditinggikan, dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, datanglah lekas-lekas ya Tuhan. Kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami, juga setiap keputusan yang mungkin harus kami ambil hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa pagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.